Buka dulu. Oke, kita mulai bagian kedua. Nampilin properti gimana? Pencet tombol N di keyboard ya. Huruf N. Ini nanti skalanya masih 1:1:1. Jadi ukurannya masih standar. Nggak usah diapa-apain dulu. Berikutnya kita hilangkan dulu propertiesnya, pencet huruf N di keyboardnya. Nah, kemudian kita belah layarnya, cari di pojok kanan atas ada garis-garis kecil tuh. Nah, ini kita tarik sini. Jadi nanti ada dua layar. Bisa 3 layar, bisa 4 layar. Oh, ribet kan. Kalau kebanyakan puyeng ya. Sekarang hilangnya gimana nih? Sekarang hilangnya di drag aja ya. Dari sini ke sebelah kanan. Sampai muncul panah transparan warna hitam. Nah, itu kalau kebanyakan. Nah, kita butuh satu ini aja. Satu kolom di sebelah kanan. Jadi nanti ada 2 kolom sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, rencananya nanti kita tempelkan di kubus itu kan ada berapa sisi? 6 sisi ya. Kita tempelkan dengan gambar. Nanti gambar depan, gambar kanan kiri, sama atas bawah gitu ya. Tempelkan dengan gambar. Ini ibaratnya kita sedang modeling, tapi pakai gambar atau bentuk yang kotak yang sederhana. Berikutnya, kita ubah dulu tampilannya yang sebelah kanan ya. View-nya bisa kita ganti. Sebelah kanan kita ganti view-nya yang pilih apa nih? View atau image editor. Nah, kalau aslinya kan 3D view, kita ganti jadi UV atau slash image editor ya. Nah, bisa ya. Jadi sebelah kiri tampilan 3D-nya, sebelah kanan tampilan kayak milimeter blocknya. Nah, kemudian kita mau memasukkan gambar referensinya di sini ya. Caranya klik open image. Kemudian kita cari di desktop misalnya folder flat screen, bahan-bahan. Tampilkan thumbnailnya. Kita mau pakai yang ini, ref.jpg. Referensi.jpg. Bisa ya, ref.jpg. Kalau sudah di open image. Nah, scroll ke atas atau scroll ke bawah nih. Nah, pokoknya di zoom out ya. Nah, ini nanti ada tampak depan, kanan, kiri, ceritanya gambar si apa ini? Minecraft ya. Salah satu tokoh di Minecraft ya. Nah, bentuknya kotak. Ini udah Bapak siapin tampilan kanan, depan, kiri, bawah, atas, atas. Nanti setiap kulit atau skinnya ditempel ke kubusnya. Gimana cara? Pastikan tampilannya sudah seperti ini dulu. Bisa ya, lanjut. Nah, di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kita sebelah kiri, kolom kiri. Tampilan user perspektifnya, objeknya kita jadikan edit mode. Edit. Apa tadi, cara import gambarnya gimana, maaf? Yang gambar ini? Iya. Nah, ulangin. Sama lagi 2 dari sebelah kanan atas. Ya. Nah, ini. Kemudian view-nya diganti nih. 3D view-nya diganti UV image editor. Terus di bawah ada gambar new sama open ya. Di bawah sini kita pilih open. Nah, cari gambarnya desktop. Yang tadi udah kita download ya. Bahan-bahan, thumbnail. Ini, ref.jpg. Ada ref.jpg-nya? Gimana Pak? Bisa ulang sekali lagi nggak Pak? Dari mana? Dari yang masukin gambarnya Pak? Ini yang di bawah ada gambar open nggak? Hmm. Di bawah sini.
Nah, gitu. Ulangin deh dari tampilan gini ya. Yang bagi dua layarnya udah bisa belum? Nanti tarik nih, di sudut kan ada gambar kayak garis miring-miring nih. Nah, ini tarik. Nah, ya. View-nya diganti. Ini ada gambar kubus di depan menu view di bawah sebelah kanan. Jadi kita konsentrasi sebelah kanan dulu. Kita ubah tampilan 3D view-nya ke UV Image Editor. Nah, rencananya kita mau bukan apa ya, bukan membelah si kubusnya terus jadi jaring-jaring kubus gitu. Tapi kalau ini kita mau tempelin ke skin-nya, ke sisi-sisinya. Nah, nanti kita minta bantuan si UV Image Editor. Nah, di bawahnya pasti ada menu baru ya. Ada view image, new, open, kita pilih open. Nah, kita buka gambar yang tadi, yang kita udah download. Ya, yang bahan-bahan latihan kedua. Nah, cari di mana posisinya, nama filenya yang ini, yang ref.jpg. Ada? Ya, ref.jpg. Nah, ini udah masuk nih ke sebelah kanan. Terusnya di zoom out. Kalau di bawah, zoom out-nya scroll ke atas. Jadi di kamu di scroll ke bawah. Ya. Nah, kalau sudah masuk sini, kita konsentrasi ke sebelah kiri. Layar tampilan sebelah kiri. Ini ya. Kita mau edit dulu nih. Ini kan tampilannya masih object mode. Nah, di bawah ada menu view, select, add object. Nah, di sini ada object mode. Kita pilih edit mode. Kan kita mau ngedit kulitnya atau sisi-sisinya. Pilih edit mode. Nah, kayak gitu. Nah, nanti sisinya jadi apa ini? Jadi bisa terfleksi gini ya. Kalau iseng ditarik-tarik nanti, nah bisa kayak gini. Ya, kalau iseng ditarik-tarik, jangan ya, nanti rusak kubusnya. Pak, maaf Pak, yang dari edit mode itu gimana Pak? Cara bukanya Pak? Ini Yang kayak di bawah. Sebenarnya ada shortcut-nya, pencet tombol tabulasi, tombol tab di keyboard. Nah, nanti kita kalau pencet berkali-kali bisa bolak-balik. Edit mode, object mode, gitu ya. Pencet tombol tab. Shortcut-nya apa tadi Pak? Ada. Tadi apa Ini di Pak bawah shortcut? sini. Oh di situ. Shortcut-nya tadi Bapak bilang apa Pak? Tabulasi, tombol tab. Oh oke Pak. Makasih Pak. Bisa ya. Oke, ulangi. Jadi edit mode-nya di sini ada object mode, ada edit mode. Oke, ada langkah yang kelupaan. Kita kembalikan lagi ke mana tadi? Edit mode udah ya. Edit mode. Nah, kemudian sebelum kita seleksi, ini nanti bisa diseleksi ya, titik-titiknya. Lupa nih, depan belakang ada tower mana? Tidak lah. Gini aja ya. Boleh dikasih 12. Oke, setelah di edit mode, kita masuk di edit mode. Nah, di sebelah kiri ada tools, ada create, ada shading UVS, ada nggak? Nah, kita pilih unwrap. Ya.
ketinggalan nggak? Ulangi ya. Ada yang ketinggalan. Oke, kita masuk ke tab edit mode, kemudian pilih UV unwrap, UV mapping unwrap. Ini harusnya si gambarnya terseleksi ya. Nah, ini kayaknya udah trouble karena dicoba-coba. Ulangin. Oke, kita bagi dua. Kemudian pilih UV image editor, ambil gambarnya. Gambarnya tadi ada di desktop. Open. Ya. Kemudian kita sebelah kirinya masuk ke edit mode. Terusnya shading UVS mappingnya pilih unwrap. Nah, gitu. Sampai si gambar apa ini? Gambar kubus yang sebelah kanan ini berwarna keblok warna kuning atau warna orange. Ya. Kalau udah begini baru benar. Kalau yang tadi masih salah, harus diulangi terpaksa. Karena tadi ke klik ya, di sudut-sudutnya terklik. Akhirnya ini nggak bisa keblok warna kuning. Nah, harus sudah kayak gini. Oke, ulangi yang masih ketinggalan. Pertama bagi dua layar, kemudian view-nya diubah UV image editor, di bawah lagi ada new, ada open, pilih open, kita panggil gambar referensinya, ada di desktop, ada di live screen, ada di bahan, sampai thumbnail, ref.jpg, open image. Nah, ya. Kemudian di sebelah kiri, sebelah kanan udah beres ya. Kita anggap selesai dulu. Kemudian di sebelah kiri, object mode-nya di bawah. Diganti shading UVS. Di sebelah kiri lagi ada tombol-tombol tab-tab lagi nih. Ya, ini diganti unwrap. Kita mau bongkar sisi-sisinya di unwrap. Nah, sampai ke blok warna kuning sebelah kanan. Ya, kalau sudah, kita gunakan shortcut huruf S di keyboard nanti ya untuk mengatur besar kecil dari si blok warna kuningnya. Tapi sebelumnya kita mau menseleksi sudut-sudut. Kalau di Blender namanya vertex ya. Titik-titik sudut itu namanya vertex. Nah, itu nanti kita bisa pilih di sini kan pasti editnya vertex select ya. Nanti ada juga edge select, ada lagi face select. Nah, kita pilih yang di bawah aja vertex select atau sudut-sudutnya. Nah, sekarang kita mau ke tampilan depan dulu. Kita mau tempel ini gambar depan mukanya, tempel ke kubus ini. Ya, kita pilih yang depan misalkan sebelah sini. Klik kanan, titik yang atas, kiri, kemudian shift klik kanan, shift klik kanan, shift klik kanan. Nah, ini sampai berwarna kuning. Ya. Jadi sisi depannya berwarna kuning. Cara milihnya sudut-sudutnya di shift klik kanan. Klik kanan dulu. Yang pertama klik kanan sekali. Kemudian yang kedua shift klik kanan, shift klik kanan, shift klik kanan. Sampai sisi depan atau sisi mukanya terseleksi. Tandanya terseleksi warna kuning gini, ya. Nah, nanti di gambar yang sebelah kanan ini kita skala, kita scale pakai huruf S. Nah, huruf S. Atur kira-kira di posisi ini, kemudian kita geser ke bawah pakai shortcutnya huruf G, grab ya. G, grab, Gojek, geser ke bawah. Nah, kita konsentrasi kotaknya di tampilan depan dulu. Nah, kalau udah, kita skala lagi, S, kemudian skalanya ke atas, Y, SY, pencet SY, kemudian skala SX, kanan kiri. Nah, udah. Jadi kotaknya tadi gimana Pak? Caranya yang mana? Yang ini, klik kanannya. Ini? Iya. Klik kanan. Saya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ini udah edit mode belum? Udah Pak. Udah. Terus di bawah ada 3 nih. Di bawah kecil nih yang gambar sudut. Vertex select-nya diklik dulu. Iya Pak. Nah, baru bisa shift klik kanan.
shift klik kanan, shift klik kanan. Oke ya. Kemudian diatur warna kuningnya tadi hanya sebesar si gambar yang mukanya atau depannya aja. Pakai apa tadi? Shortcutnya huruf S untuk skala, huruf G grab untuk menggeser kanan kiri atas bawah. Ya, SX itu untuk skala ke atas ke bawahnya, SY skala kanan kiri apa kebalik? Coba SX, SX kanan kiri ya. Nah, itu skalanya. S sama huruf X. Kalau S, Y, skalanya ke atas ke bawah. Scale. Kemudian G untuk geser objeknya. Di grab. Bukan Gojek ya. Di grab. Atur di tampilan depan. Jadi sisi depan kasih gambar mukanya. Nah, supaya tertampil, bener nggak sih nih tampilannya? Di sebelah kanannya edit mode, ini ada gambar viewport shading. Nah, viewport shadingnya pilih kok material, tekstur. Nah, kayak gitu. Ya, tapi kayak gini dulu tadi ya. Viewportnya diganti nih. Nah, tadinya kan solid, diganti ke tekstur. Viewport shading, sampingnya edit mode. Nah, nanti mukanya kelihatan tuh, nempel. Ya. Nah, ini kan mukanya miring nih. Mukanya miring. Ya. Mukanya miring, kita nanti di sebelah kanan sini, gambar ini Pak, kita... tadi cara masukin ke mukanya yang di kanan gimana, Pak? Ya, masukin namanya. Yang mukanya tadi, yang kuning-kuning di itu kanan. Gambar yang kanan. Cara kecilinnya gimana? Cara kecilin kotaknya? Pakai huruf S. S sama X. SX berarti skala sumbu X. XY, S, huruf S. Scale. Scale Y ditekan sama atau scale X apa? ya. Ditekan. Iya, pencet sekali aja. Huruf S sama X. Oke, Pak. Bisa. Terus cara display-nya gimana, Pak? Display untuk project. Cara untuk biar bisa lihat ada di kubusnya, Pak. Oh, ini. Tampilannya viewportnya ganti dari solid ganti jadi tekstur. Ya, ini. Jadi tekstur. Oke ya. Oke ya. Bisa ulang lagi sekali. Nah, ini view-nya, fitur ini editor, kita open ke desktop, login, latihan, koordinasi, bahan, open. Ya. Sebelah kanan kita bisa pilih langsung ke tekstur boleh, object mode-nya ganti edit. Shading-nya ganti ke unwrap. Ini yang paling penting di sini, harus di unwrap. Nah, sekali unwrap nanti gambarnya akan masuk sini ya. Nah, sekali di unwrap. Dan di sebelah kanan gambarnya jadi ada kuning-kuningnya. Berikutnya, kita ubah tampilan mukanya, diklik kanan aja, sudut pojok kiri atas, lalu shift klik pojok kanan atas, shift klik pojok kanan bawah, shift klik pojok kiri bawah. Kemudian pencet huruf S di keyboard. Kalau S
ke dalam kecil, keluar besar. Nah, kecilin dulu deh, kira-kira segini. Kemudian kita geser ke bawah pakai huruf G, grab. Nah, pencet aja huruf G sekali, geser ke bawah. Ya. Kemudian skalanya kita mainkan lagi. Skala atas bawah berarti S dan huruf X. S dan huruf Y. Nah, gitu. Geser lagi G. Gimana kira-kira? Ngajarin anak-anak. Emang pelajarannya apa? Live screen. Live screen. Oh, ada. Lanjut ya. Nah, ini tadi gimana? G-nya? G buat geser. S buat scale, skala. Skalanya pakai Y buat atas bawah. Nah, gitu. S sama X, scale X, lebar kanan kiri. Bukan atas bawah, kanan kiri itu X. Nah. Aduh, kok mukanya nggak masuk? Mana mukanya? Tekstur. Aduh, nggak kelihatan guys. Kalau rezeki anak sekolah. Nah. Ada yang kayak gini nggak? Mukanya nggak masuk. Kalau mukanya nggak masuk, kita ke objeknya, lampunya kita hilangin. Nah, itu dia. Lampunya guys. Nah, ini berhasil masuk nih. Kemudian ini kan mukanya masih miring ya. Nah, berarti yang digambar ini kita rotate. Rotate-nya pakai huruf R. Ketik aja strip 90 minus 90 ya. Enter. Nah, mukanya udah lempeng lagi. Tadi gimana? Kalau mukanya nggak tampil, kayak gelap gitu. Tadi karena ada lampunya, ya. Berarti kita ubah dulu ke object mode. Berarti ada lampunya tuh. Lampunya begini. Nah, jadinya gelap kayak gitu. Ya. Mukanya jadi nggak kelihatan. Terus caranya gimana? Ini pastikan di object mode, klik kanan lampunya, insert, FN, atau delete. Nah, ini udah kelihatan. Berikutnya kembali ke klik kanan dulu kubusnya. Object mode-nya ganti edit mode lagi. Nah, ini kita rotate R, dia tuh huruf R. Kan dia muter tuh kepalanya. Cari sampai kepalanya biar nggak balik. Kalau mau cepet sebenarnya pakai shortcut aja. Min 90. Enter. Jadi rotate-nya bisa lewat sini juga nih. Angle-nya. Kalau 0 kan begitu. Ini di rotate ke sini min 90. Enter. Wah, jadi satu. Rotate di sini guys. Bisa merotate bisa nggak? Ya, bisa ya. Kita lanjut. Ini edit mode, kemudian shading UV-nya di unwrap, kemudian viewport shading-nya ganti ke tekstur. Nah, udah mulai masuk. Kalau di render pasti belum terbentuk ya. Oke, yang muka yang sebelah sini, yang muka daerah gelap. Nah, supaya nggak gelap, kita hilangkan lampunya. Ini edit mode-nya ubah dulu ke object mode. Lalu klik kanan si lampunya. Kalau di Mac, FN sama delete. Kalau di Windows, delete doang mau nggak ya?
delete bukan backspace. Oke, saya ya. Oke, nah ini nanti objeknya sudah terselimuti oleh, nah itu deh, oleh siapa? Gambar yang ada di UV tadi ya, UV image yang tadi. Oke. Nah, berikutnya kita mau balik lagi ke kanan dulu. Pak, saya sudah dilihat tapi tetap hitam, Pak. Lampunya udah di del. Sudah, Pak. Udah di. Tunggu. Salah. Saya dilihatnya kamera, Mas. Lampunya di del pasti putih begini, kan udah nggak ada lampu. Kalau di render ya masih hitam kalau di render. Nanti kita tampilinnya nanti, ya rendernya belakangan, tenang. Yang penting kita masuk ke edit mode dulu. Nah, oke, di edit mode, tapi depan belakangnya mana? Ya sudahlah, pokoknya kita atur aja depan belakangnya ya, yang dekat kamera mana. Nah, berarti depannya sini ya. Jadi gimana caranya? Klik kanan dulu, salah satu, kemudian shift klik kanan. Kemudian di sebelah kanan kita scale, turunkan ukurannya, kemudian pakai G, grab, arahkan ke kotak depan, ini. Nah, kemudian kita skalakan ke kanan kiri, S, Y, di atas bawah, S, X, kanan kiri. Kemudian geser dikit, G, nah, sampai pas ya. Kemudian kita rotate, R, minus 90, enter. Ya, nah, ini mukanya udah masuk nih. Lanjut ke sebelah kanan. Kanan atau kiri? Kiri ya. Nah, sini sebelah kiri. Berarti klik kanan sini. Klik kanan lagi. Klik kanan lagi. Klik kanan lagi. Sama kayak tadi, pencet huruf S, skala, pencet huruf G, grab, atur ke sebelah kiri. Kemudian S, X. Nah, S, X. S, Y. Nah ini kan masih kebalik nih di apa sebelah kirinya ya, ibaratnya kupingnya sama, di rotate lagi, pencet huruf R, minus 90, semuanya minus 90. Nah gitu ya, jadi bentuknya lengkungnya ke sini, bentuknya kayak angka 2. Nah ini juga. Nah sekarang kebalikannya sebelah kanan. Lanjut, klik kanan, shift, klik kanan, shift, klik kanan, shift, klik kanan. Pencet huruf S, atur posisinya. Pencet huruf G, diatur. Nah, ini udah lagi. S, nah. S, Y. Nah, gitu. Kemudian di rotate R minus 90. Ini tuh pakai tanda strip ya. Sebelah kanannya akan. Ya bisa. Nah, kanan kirinya udah ketempel, mukanya udah ketempel ya. Lanjut kepalanya. Shift di atas, shift klik kanan. Jangan shift dulu, klik kanan dulu. Klik kanan, klik kanan. Pencet huruf S, diatur ke atas. Pencet huruf G, posisinya dipindah. SY atas bawah kita. SX kanan kiri kita atur. Nah, G atur posisi. Nah, kira-kira aja ya, sampai gambarnya pas. Lanjut ya, belakang. Nah, sama belakang. Klik kanan dulu, satu titik, satu sudut. Klik kanan, klik kanan, klik kanan. Sama di sebelah kanan kita S, atur skalanya, G ke belakang,
Terusnya S, G, G boleh. G. S, G, S, X, T, udah. Udah ya. Terus di rotate R min 90 enter. Nah ini dia. Bukanya udah masuk, shiftingnya udah masuk, belakangnya udah masuk, kepalanya udah masuk, atasnya, kemudian bawahnya. Nah ini bawah. Sama bawahnya kita atur dulu. Kita klik kanan dulu, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Kemudian S, G geser ke bawah, S, Y atas bawahnya kita kecilin, G, Y itu bisa buat geser ke bawah doang. S, Y skala atas bawah. Nah, kalau masih kelihatan putih-putih ya diaturlah posisinya. G, oh ini kelebaran lagi. Terusin dikit. S, Y, S, X. Nah, ya, ini ya untuk kepalanya, baru kepala itu belum badannya ya. Kita simpan dulu guys, takutnya Pak, maaf, mati Pak. lampu. Kita simpan, kasih nama, dua strip nama lengkap ya, dua strip nama lengkap. Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Ya Pak, saya Pak. Itu saya rotate-nya itu kok malah jadi kayak semuanya itu ke rotate-nya, nggak tahu kenapa. Iya. Malah objeknya yang ke rotate. Jadi sebetulnya yang berantakan ya. Harusnya jangan Iya, diklik Pak. kemana-mana. Pas barang apa gambarnya sudah nempel, langsung di rotate, jangan diklik ke tempat lain lagi. Oke. Kalau kayak gitu harus diulang lagi. Saya nggak mau. Kalau sudah lengkap semuanya di semua sisi dikasih itu di save Pak. Iya, di save dulu. Nama filenya latihan 2. Save. Latihan 2, strip nama lengkap. Jangan lupa diklik save as Blender file. Nah, kalau di render udah tampil belum? Belum ya, masih gelap. Karena belum, tadi kan lampunya kita matiin ya. Nah, kalau udah, kita kembali ke object mode, gitu. Kita shift A itu buat nambahin objek, cari lampu yang point. Nah, point. Waduh, di mana lampu? Lampunya di bawah. Tarik apa? Kita kasih lampunya 2 ya. Sebelah kiri, pakai ini aja deh. Control Alt Q. Lampunya di sini. Bapak control cara control A apaan Pak? Shift up apaan? Control Alt Q. Nih. Control Alt Q ada nggak di sini? Ini ada Control Alt B. Ini di sini Control Alt Q. Toggle quad Q. Kita mau tampilin. Masukin lampunya pencet apa? Oh, ada lampunya. Pencet create di sini bisa create. Nah, yang point, lampu point. Kalau mau cepat, shift A. Pencet huruf shift sama huruf A. Nah, lampu poinnya point. Ya. Kita lampunya dekat-dekat aja dari depan kayak gini. Kemudian taruh depan sini, duplikat shift D. Shift D itu buat duplikat. Jadi lampu. Pencet huruf shift sama huruf T buat duplikat. Masih putih kan? Belum berbentuk ya ternyata. Lampunya udah kita kasih 2 padahal. Ini dari atasnya tampak. Sama ini ya.
Nah, Pak, kok pas saya render nggak ada teksturnya ya, Pak? nah kita deketin ke muka. Lampunya turunin ke bawah. Di render masih putih ya? Belum tampil, guys. Oke. Kita hilangkan area yang ini dulu ya. Cara hilangnya gimana tadi? Kita drag aja layar yang sebelah kiri ke sebelah kanan sampai muncul warna hitam di sebelah kanan, ada panah putih. Control Alt Q balik lagi. Kemudian kita tampilkan huruf N di keyboard. Kita pilih lock kamera to view. Belum tampil juga, guys. Oke, kalau gitu kita klik kanan objek kubus yang sudah ada skinnya, ada apa? Kulitnya. Kemudian kita kasih material editor ya. Nah, material editor sudah. Material editor. Kita pilih ini. Kemudian satu lagi tekstur. Kita pilih new. Nah, di sini dia. Jadi materialnya kita kasih material putih dulu, warna standar. Kemudian di tekstur kita tambahkan new. Tekstur baru, kita open. Di bawah ada image. Open. Nah, masukkan si yang tadi. Ya, maka nama filenya Cirrus JPG ya. Nah, ini kita masukkan sebagai tekstur. Jadi kalau nanti di render harusnya tampil. Lah, kenapa ini nggak tampil? Nah, itu bisa tampil. Tadi caranya gimana, Ya. Pak? Maaf. Oke, langkah pertama kita buat material dulu. Klik kanan dulu si kubusnya, klik kanan supaya terseleksi ya. Klik kanan kubus. Lalu di sini ada material editor. Yang gambar apa ini? Gambar lingkaran, terusnya dibagi jadi 4 ya. Papan catur tapi bentuknya lingkaran. Nah, pilih new plus, gambar plus ini. Ya, nggak usah diisi apa-apa. Oke, lanjut ke tekstur. Sebelah kanannya ada tekstur editor dengan papan catur. Ya, pilih new juga. Kemudian di bawah ada open. Ya, nah, kita open filenya, cari yang res.jpg. Ya, kita open. Ya, kalau sudah. Pak, new-nya gimana, Pak? New-nya? Ulangi. Bapak hapus dulu deh. Teksturnya juga Bapak hapus dulu ya. Ulangi ya. Klik kanan di kubusnya udah. Klik kanan kubus, material editor, klik new. Ya kan kosong tuh, warna diffuse warna putih, biarin aja, jangan diapa-apain. Kemudian di sebelah kanan tekstur, pilih new. Langsung aja pilih new tekstur. Nanti kan muncul image or movie ya. Harus image or movie type-nya, tipenya. Supaya kita bisa isi teksturnya dengan image. Image yang mana? Image yang ini tadi, yang res.jpg. Ya, image or movie. Nah, di bawah nanti ada open. Ada new, ada open. Dan ini ada open. Bentar guys. Ini opennya ada. Nah itu. Bahan. Ref. Open. FNS 12. Gimana guys? Bisa ya? Kalau mau diubah tampilannya bisa lewat view kamera. Atau kalau di keyboardnya ada numpad, pilih numpad 0 kamera. Hanya bisa diatur tampilan kameranya kayak gitu.
Nah, kalau udah FNF12. Ya. Udah ya. Ada yang kebingungan? Ah, ini dibalikin lagi. View kameranya diklik lagi. Nah, nanti di lampu sebenarnya bisa dicek juga ya. Mau dikasih energinya 2 biar lebih terang. FN F12. Nah, gitu. Bisa. Ini juga lampunya energinya 2 FN F12. Wah, jadi kelihatan kilatnya. Kalau mau dikasih shadow ya boleh. Cuma ada shadow, bawahnya itu belum ada ya. Sebenarnya bisa kita cek juga tampilan rendernya. Nah, itu dia. Nah, viewport sendingnya bisa dipilih rendernya. Tadi kan tekstur ya. Jadi asalnya itu solid. Tekstur ada kulitnya, material ada warnanya. Kalau render hasil render. Tapi bakalan bikin nge-lag komputer ya. Nah ini. Nah rencananya sih Bapak mau yang tadi contohnya kasih desktop itu siapa? Ini yang tadi bahan-bahan. Nah kayak gini ya. Jadi ini kepalanya, kemudian nanti tambahin kotak badannya, tinggal diisi warna, 2 warna, biru muda sama biru gelap. Kalau tangannya biru muda sama, nanti belakangnya bebas lah, dari satu background. Nah ini kalau bisa kita modif nanti, yang penting kepalanya dulu, ya, cara nempelin kulit. Pak, nanti yang dikumpulin apaan, Pak? Maaf. Yang dikumpulin, kalau bisa bentuknya kayak gini, yang dicontoh, kelihatan nggak? Yang B08 boxcraft.jpg. Backgroundnya nggak harus sama kayak gini, background environment-nya bebas. Kita baru bikin kepala. Nanti biasanya yang Bapak minta 2 file Blendernya, ya, sama file PNG atau JPG-nya. Nah, kayak gini. Nah, tadi kan lokomotif PNG sama Blendernya. Ini masukin nanti ke dalam tempat yang akan dilihat. Ini PNG-nya sama Blendernya. Kalau PNG-nya udah matang, kalau Blendernya kan belum matang ya. Masih bisa diedit gitu. Nah ini nanti juga kayak gitu, latihan 2 kita kumpulkan dalam bentuk Blendernya sama PNG-nya. Cara bikin PNG-nya udah bisa ya, FN F12, kemudian di atas ada, di atas di bawah guys, ada image. Nah, ada image save as image atau F3. Nah, ini nanti kita kasih nama latihan 2. Atau langsung aja kasih nama boxcraft gitu ya. Boxcraft. Tadi FNF12 maksudnya Pak. FNF12 sudah. Di bawahnya ada menu image. Ada save as image. FNF12 saya malah kalkulator, Pak. Oh lah, berarti nggak usah pakai FN. F12 aja. Menu render. Kalau di sini render image tuh. Ya, F12. Karena Bapak pakainya FN, pakainya FN F12. Kalau nggak pakai FN, kalau dipakein FN kalkulator berarti jangan pakai FN. Buat render image, shortcutnya F12. Namanya apa tadi, Pak? Boxcraft aja. Image, save as image,
Ini dia namanya. Box. Bootstrap strip nama lengkap. Kalau mau sama dengan nama file yang tadi, latihan 2 juga boleh. Latihan 2 strip nama lengkap. Harapan Bapak sih bisa ditambahin badannya ya. Jadi kayak yang tadi di bahannya, di bahannya kan ada Bootstrap, DPD. Nah, tambahin badan, kaki, tangan, sama background. Nanti ya. Sampai kiri bisa ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke latihan ketiga. Yang ini jangan lupa disimpan file save as dulu. Kalau belum di-save, yang sudah di-save, di-save ulang. File save as yang belum di-save, kasih nama aja tadi latihan 2 ya. Latihan 2 nama lengkap. Kelas. Kelas dulu. Dan 2 nama lengkap kamu, kelas kamu. Save. Nah, kita buat dokumen baru. Nah, ini mirip-mirip juga ya. Oke. Yang berikutnya latihan ke 2. Atau kedua, kita mau buat kayak gini. Bahan. Nah, ini bahan. Masuk ke sini kali. Oh, betul. Ya, bentuk jadinya nggak ada guys. Bentuk jadinya jadi. Oke lah, kita lanjut aja ya. Untuk jadinya nanti deh. Untuk jadinya dulu berkelihatan. Ya, gimana sih jadinya? Ya sudah, lanjut aja ya. Oke, kita butuh satu kubus. Yang ini kita delete dulu. Kemudian shift A, mesh-nya pilih ke kubus. Silinder. Kemudian radiusnya kita ubah. Misalkan jadi berapa ya? Biar lebar sama tinggi. Radiusnya sama aja sama vertikusnya kali. 32. Tapi kebanyakan. Ini aja 3.5. Nah, itu udah gede. Kemudian kedalamannya kira-kira atau tingginya kata 8. Ya. Jadi kita tambah silinder. Caranya bisa pakai menu tools, kemudian create, pilih silinder, kemudian di add silindernya verticesnya tetap 32, radiusnya 3.5, depth-nya 8. Ya. Nah, ini dia. Posisinya kayak gini. Kalau di render, suara. Kita cek tampilan rendernya, view kamera. Nah, ternyata segini. Nah, ini kalau di render, di tampilan kameranya kok nempel ya. Nah, gimana caranya supaya nggak nempel objeknya? Pencet huruf N atau properties. Kemudian di view-nya ada lock kamera to view-nya di central. Lock kamera to view. Jadi nanti kalau di zoom out, zoom in, ya kameranya mundur ya. Nggak nempel objeknya
kembalikan view-nya ke kamera yang batalkan. Nah, lanjut. Ini kalau di render tadi kelihatan garisnya nggak halus ya. Nah, ini dia kelihatan kayak ada sudutnya. Nah, jangan lupa kita pakai tools. Di sini ada shading, ada smooth untuk menghaluskan, berarti mengaplas di objek yang ada. Pilih smooth. Tapi setelah di smooth, nanti sudut atau pinggiran yang area yang tajamnya ditutup sama di bawahnya si silinder jadi smooth juga. Supaya terpisah smoothnya, kita tambahkan satu modifikasi di bagian ini ya, gambar apa ini, modifier, gambar kunci pas. Nanti kita add modifier, kemudian pilih add split. Jadi kita pisahkan sudutnya ya, kita split edge-nya atau ujungnya, kita split ini edge split. Nah itu nanti kelihatan. Yang bagian halusnya tetap halus, tapi yang ujung tajamnya tetap berbentuk tajam. Ya, bisa ya. Jadi adanya di sini edge split di modifier. Split supaya objeknya halus. Pertama di smooth dulu, setelah di smooth ternyata kehalusan, baru tambahkan add modifier supaya edge splitnya enggak tercampur antara sudut yang halus sama sudut yang tajam, ya. Nah, itu caranya. Nah, nanti add modifier kelihatan di sini, ya. Edge splitnya kelihatan. Ya. Oke, berikutnya kita mau membuka di apa ya, silinder ya. Nanti kita mau bikin kaleng susu ya. Bahannya jangan lupa disiapkan dulu. Bahannya pakai apa tadi? Bahannya ada. Ini bahannya yang UV cam. Nah, jadi nanti silindernya kita unwrap atau kita belah, kita bongkar jadi jaring-jaring silinder. Ya. Ini ada atasnya, ini ada alasnya, ini ada sisinya. Nanti bisa dimodif juga sih. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya bisa dibongkar supaya menjadi jaring-jaring dari silindernya. Ya. Sama seperti yang tadi kita mainnya di UV mapping ya. Ya, langkah pertama di apa? Kalau tadi kan UV mappingnya mainnya di sini ya, pakai apa? Object mode, edit mode, terusnya UV-nya di sini, terus di unwrap. Nah, UV mappingnya. Kalau yang ini kita nggak masuk ke edit mode, tapi di object mode kita pilih tampilan di sini di atas nih, di samping kanannya si help ada kotak kecil. Nah, ini tampilannya kan default ya. Kita ganti jadi UV editing. Nah, jadi langsung otomatis dibagi dua ya. Karena kayak tadi juga ya. Nah, kemudian kita zoom out. Nah, di sebelah kiri mirip yang tadi ya. Dan kita tarik-tarik baru itu tampilan apa? View-nya di UV image editor gitu ya, sebelah kiri. Kalau tadi kan UV image editor sebelah kanan ya. Sekarang sebelah kiri. Nah, ini si objek yang ini silindernya ada di sebelah kanan. Oke, berikutnya. Mudah-mudahan bisa kayak gini semua ya.
Berikutnya kita masuk ke edit mode. Nah, sama ya. Oke, tadi edit mode. Object mode-nya pilih ke edit mode. Nah, ini kelihatan tulang rusuknya ya. Nah, ini bisa diklik juga di sebelah bawah ini ada gambar titik apa tadi vertex sudut, kemudian ada edge select itu sisi tulang rusuk gitu ya. Kemudian ada lagi face select ini untuk sisi-sisinya. Jadi sisinya kalau dipilih kita harus pilih ini di sisinya. Terus sebelah kanan ada limit selection to visible. Jadi kalau diklik ini kita nggak bisa lihat tembus pandang gitu ya. Nah, kita klik dulu ini ya, biar nggak tembus pandang. Takutnya salah klik, kan nanti sisi belakang atau sudut rusuk yang belakang yang kepilih. Oke, kita mau milih bagian atasnya dulu. Nah, kalau atas berarti kan sisinya pilih yang ini. Select. Baik, kita pilih yang atas. Klik kanan ya. Kalau ini kan selalu milih objek itu pakai klik kanan. Kita klik kanan yang sisi yang atas. Kemudian kita masuk ke shading VS. Kita tandain dulu, jangan di unwrap ya. Unwrapnya nanti belakangan. Kita tandain dulu. Kita mau potong bagian atas, terus nanti kita mau garis, giginya sama bagian bawah. Kita tandain pakai ini, di mark selected edge and seam. Nah, tapi muncul warna kemerahan ya. Nah, jadi tadinya garis kuning karena di mark seamnya, jadi muncul tadinya kuning jadi merah. Oke ya. Lanjut. Yang bawah. Klik kanan, sisi yang bawah, di mark seam lagi sampai warna merah. Nah, ini jadi ada dua warna merah ya. Lalu satu sisi yang sebelah sini. Wah, berarti ganti dulu. Editnya edge select. Nah, kemudian mark seam. Nah, jadi ada 3 garis merah ya. Yang ini pakai face yang select, yang bawah juga pakai face selectnya. Kemudian kalau yang garis tingginya pakai yang ini edge select. Jangan lupa di arc seam. Bisa ya. Nah, kemudian kita pilih semua ketiganya, pencet huruf A di keyboard, huruf A 2 kali. Nah, nanti terseleksi semua. Tanda terseleksi semuanya warna kuning. Lalu kita unwrap. Nah, ini dia hasilnya. Otomatis muncul di sebelah sini ya. Nah, berhasil nggak ngikutin Bapak? Unwrap. Jadi yang di sini 3D-nya sebelah kanan 2 dimensinya. Ini dibongkar, caranya kayak tadi, terus di unwrap jadinya begini. Baru nanti ditempel dengan di bahan yang sudah kita siapkan. Nah ini kulitnya ya. Bisa? Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan, diulang lagi ya. Nah kalau udah begini gimana caranya? Sama, kita tinggal open aja. Ini kan di bawah ada open ya. Kita open image, dari di desktop, dari di screen, bahan, ini dia, open. Nah, otomatis dia masuk karena ukurannya dari Bapak siapin. Kita bisa bikin manual juga. Jadi yang ini bisa kita ekspor jadi PNG, terus diedit Photoshop, baru diisi. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau udah masuk gini, gimana caranya ini masuk ke sebelah kanan, cemplung. Ya. Sampai sini ada ketinggalan nggak?
sebenarnya udah masuk ya. Ini edit mode-nya boleh. Apa? Teksturnya dicek. Nah, edit mode-nya dikasih ke object mode. Di apa? Viewport setting-nya dikasih ke tekstur. Nah, itu benar kelihatan. Kalau di F12 tampil ya. Sama nanti dimasukkan material editor sama tekstur editornya, tambahkan gambar dia baru nanti tertampil. Ini nanti tinggal kita atur. Ini udah ya. Nah, ini kita tutup aja. Ya, wah. Oh, nanti namanya apaan, Pak? Yang mana? Nama filenya. Yang ini. Iya. FS dulu. FS latihan 3 ya. Latihan 3 nama lengkap. Oke. Ada 3 script nama lengkap kelas. Nah, kita atur lampunya ya. Pak, cara mengubah apa brightness lampunya gimana, Pak? Oh iya, cara merubah brightness lampu ya. Kita klik kanan, lampunya ada. Ya. Terusnya di sini ada gambar lampu. Nih, klik dulu lampunya. Kemudian di situ nanti ada energi. Energi di bawah. 1 ganti misalkan 2 gitu deh. Ini tekstur ya. Nah, energinya 2. Kalau mau tambah terang lagi 5. Tapi kalau lebay kalau 5. Ya, ya. Ini udah mulai kelihatan terang nih objeknya. Nah, ini ke depan dikit. Kalau terang lagi cukup sih energinya 2, tapi lampunya ditambah duplikat ya. Oh iya, tampilannya ganti dulu ya. Tadinya UV editing ganti jadi default lagi, kembali ke default. Nah, Shift C, kita geser sini langsung. Nah, nah, rendernya belum bisa. Nah, berarti kita masuk ke kepada kebalik-balik ya. Tulisannya juga kebalik. Kadang apa kita ke klik kanan objeknya, kemudian gambar kunci pas, material editor, pilih new, langsung ke tekstur, pilih new, masukkan gambarnya tadi, kan tekstur, kan dari tampil. Tadi view kameranya kita atur kayak gini. Nah, ya, terusnya kembalikan lagi. Nah, kita tampilnya depan belakang di cerongnya.
Nah, control alt Q. Oke, kalau sudah kita tambahkan satu objek lagi, shift A, plane. Plane itu ubinnya ya, plane. Ukurannya radiusnya kita kasih 10, kurang gede, 15 ya. Nah, kemudian diatur lokasinya X, Y, Z-nya di 0, 0, jadi pas di tengah-tengah. Ya, NF12. Nah, tapi siapa? Kalengnya jadi kepotong ya. Ada di tengah-tengah juga. Nah, sekarang tugas kita menurunkan si kaleng, bukan si kaleng, si plane. Plane itu lantainya lah ya. Ini supaya pas di bawahnya si kaleng. Caranya, klik kanan di kalengnya, lalu shift klik plane-nya. Nanti kita cari objek, di situ ada transform, ada line object. Object, transform, line object. Ya, kemudian di sebelah kiri ada line object. Kita pilih sumbunya, sumbu Z ya, di align terhadap sumbu Z kan atas bawah tuh. Nah, tapi align mode-nya jangan center, negatif slide. Nah, jadi dia pas nempel di atas. Jadi nggak masuk ke tengah-tengah. Ya, bisa ya. Nah, itu pas banget, Bang. Gimana caranya tadi? Kalau objeknya nyeblok di bawah juga bisa ya. Wah, objeknya terlalu bawah, Pak. Ya udah, klik kanan aja objeknya, lalu shift klik plane-nya, kemudian objek, transform, line object, kemudian baru di line terhadap sumbu Z, negatif slide. Kalau center dia pasti di tengah-tengah. Kalau positif dia ke bawah sini, kepalanya ya. Nah, ini jadi dia naik ke atas. Nah, ya. Kalau mau duplikat tadi klik area kosong dulu, klik salah satu objek. Kalau duplikat pakai shift D. Kalau bisa duplikatnya dari atas aja ya. Stop, shift D, ke kanan, shift D, stop. Jadi posisinya nggak turun ke bawah. Nah, gear brand ya. Oke, bisa ya. Kontrol simpan. Nanti tinggal kita tambahkan semacam gambar di sini di world-nya nanti area sekitarnya ya, backgroundnya lah ya, bisa ditambah sama gambar. Tapi kita klik dulu di kamera, kemudian kita tambah material, tekstur, kemudian new, kemudian kita open bahan skyline, rumput berawan.
FN F12. Wah, deketan guys. Kamera. Kok nggak tampil? Liatin lagi nggak yang UV anuratnya? Gimana? UV? Boleh liatin tadi- lagi nggak yang UV unwrap? Oh, tuh masih diulang tuh. Pak, saya mau tanya itu cara background-nya gimana ya, Pak? Background yang mana? Background-nya masih belum berhasil, guys. Background-nya harusnya tadi itu. Tinggal tambahin tekstur, image, udah selesai. Tapi nggak Sama berhasil. Pak, cara bikin apa refleksi gimana? Refleksi. Berarti masuk ke lampu. Lampunya klik kanan. Ya, terus di ini. Ray shadow. Tadi kan no shadow. Nah, ini ray shadow-nya di sentral. Klik bayangannya boleh diganti lebih terang. Nah, ya. Jadi ray shadow-nya di klik. Tadi UV editing masih ada ketinggalan. Tapi UV editing udah Pak. Nggak jadi Pak. Udah bisa. Ya udah bisa. Mantap. Yang background-nya belum bisa. Background ya. Karena tadi gitu kok. Di kanan kamera. Kameranya. Wah, jauh banget. Ini kamera. Pak, kok saya di pas ada resolusinya kurang bagus ya, Pak? Itu udah dekat gambar. Nggak muncul deh. Ini. Full. Ada yang berhasil nggak masukin tekstur si gambar background-nya? Mapping-nya kali ya. Mapping-nya berarti koordinatnya view. Ini horizon. Nah, gara-gara itu. Ini belum di horizon. Oh, ini belum tahu. Nah, gitu doang kan. Jadi koordinat view-nya di sini ada influence. Tadinya kan blend aja tuh. Kalau di blend doang dia nggak nyambung ya. Oke, jadi kan apa teksturnya, view-nya ganti jadi di bagian matching ada view centang horizonnya itu nanti horizonnya backgroundnya. Ya tahu sih ngilangin ini transparan apa si
setelah ini jadiin transparan, terusnya transparannya jadi kayak simpan ya. Sementara ini nanti bisa di render lagi tadi pakai gambar ini save as image. Ya, ada yang masih ketinggalan sampai di sini. Dan ini sih di apa objeknya kayak semacam apa digulingin gitu. Nah, di rotate ya kan. Depannya ini di rotate rotate-nya berarti kalau kayak gini harus diputar biar ada yang batas gitu. Dari atas ini dengan unsur wall juga. Terus ini rotate juga. Nah, sampai tadi begitu sih. Pak, ini susunannya terserah kan Pak, susunan Ya. itunya. Betul, bebas. Ada yang berarakan biar natural. Oke ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan Pak. Boleh. Yang kalau sudah. Ya. Untuk saya boleh dikumpulkan. Nah, ini nggak kelihatan ya di plan bayangannya sih kan nggak kelihatan. Iya, belum buatin ini ya. Tempatnya ya. Ini shadow ini. Enggak, background-nya nggak perlu kan Pak? Background caranya gimana sebenarnya? Nah, tadi ini
Ya. Kenapa? Lenggoro? Masih background? Backgroundnya gimana ya caranya ya? Kameranya di kanan dulu. Di kanan. Kamera di mana? Gampang, klik aja di sini. Ini kan kayak layer ya. Kamera. Ini dia. Klik kamera. Nah, terusnya tambahin tekstur. Ada tekstur. Terus pilih new. Teksturnya tuh. Cari yang image only. Open. Kita open yang di apa? Rumput berawan JPG. Udah. Terusnya di mapping jangan lupa. Di mapping ada influence-nya, ada blend, ada horizon. Kalau nggak salah satu nggak diklik aja, akhirnya nggak tampil ya. Jadi bulunya dicentang, blend sama horizon. Yang tampil background. Iya, bisa ya. Blend sama horizon di Pak, nanti dapat di share ya, Pak. Yang sebelum. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi materinya gampang ya. Dari kotak kita kasih kulit, dan dari cylinder kita unwrap, kemudian ditempelin kulit, balikin lagi kulitnya. Ya. Nanti dikasih kulitnya. Kalau wordnya blend kayak apa? Oh, dicampur sama warna. Tapi kayak perut kayak aja ya, biar kesannya lebar luas. Jadi gambar bola dunia, golfnya ini paper. Kalau nggak dicontreng, ya begitu aja ya. Kesannya nggak lebar, nggak luas. Ya, kalau paper square, jadi agak luas. Nah, kayak widescreen lah. Kalau itu ultra wide kamera. Nah, ya, ke sini. Oh, iya, ngumpul itu di mana ya? Tempatnya. Yang ini lokomotif aja. Dekat aja lah kalau gitu ya. Tentunya di sini ya. Ini ganti nama deh.
Ya, rumputnya sesuai tempatnya. Oke, latihan 1, latihan 2, latihan 3. Iya. Sampai belum sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jam 15.44. Ini versi ini udah versi baru. Kalau yang di atasnya versi 29 ke atas itu tampilannya nggak lebih enak sih. Jadi shortcut-shortcutnya tertampil di sini ya. Kayak tadi tuh pencet huruf Z, pencet huruf S, L gitu ya, pencet huruf G, grab, terus pencet huruf R, rotate, itu langsung tampil gitu. Tulisan lambang gitu. Bisa ya. Kalau yang ketinggalan ya bang nanti cek videonya. Bisa coba upload. Kita mau lanjut lagi latihan ke 3 lebih. S3 udah, ada yang keempat. Saya ini bikin lingkungan kayak satu area kosong. Nah, kayak gitu. Dari foto untuk gambar daratannya dan laut sih, cairan. Mau bikin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang ketinggalan? Atau mau dicukupkan? Oke, tempatnya jangan lupa. Sesuai tempatnya. Latihan 1, latihan 1 ya. Yang dikumpulkan apa aja? File Blender-nya. Ya, tadi file blend-nya. Sama file ini file blend itu file aslinya. Buat buktiin kalau ini kerja kamu. PNG. Ini file matang nih. Jadi dikirim 1 latihan 2 file .blend sama file .png atau .jpg. Apa stop share-nya ya? Ada yang mau tanya tentang apa gitu? Jangan lupa absennya ya, di chat ada absennya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Senggoro ada yang mau tanya? Cukup? Apa saya sudah? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti Bapak akhiri aja dulu ya. Bapak cukupkan dulu, sampai sini materinya 2 latihan. Pertemuan berikutnya kalau bisa 2 latihan itu boleh ya. Tapi harus bisa ngikutin ya. Harus konsentrasi, harus fokus. Mudah-mudahan sih sampai ke modeling ya minimal animasi sederhana itu targetnya.
sampai apa enggak nanti kita lihat. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di sana. Semoga sehat terus, jaga kesehatan, juga 5M-nya, jaga semangatnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Terima kasih, Pak. dilakukan meetingnya. Ya, silakan. Jangan lupa sholat tadi. Pak, Ya, nanti saya boleh minta recordnya nggak Pak? Saya masih agak-agak bingung tadi. Ada beberapa ini. mudah-mudahan bisa. Oh iya, Bapak belum stop nih recordnya. Stop dulu ya. Nanti Bapak share record. Pak, Stop record. maaf Pak. Saya agak bingung. Saya udah render, cuman saya bingung ambil image-nya di mana ya. Lupa kemarin ambil image-nya di mana. Ngambil Gimana image-nya ya di ceknya ya? itu, yang di live stream udah di-download, yang di bahan. Bukan Pak, ini kan saya udah render. Renderannya itu diambilnya di tempatnya di mana sih? Kalau misalnya Blender taruhnya? Mau ngambil image itu maksudnya supaya jadi image PNG gitu. Iya. Ha. Oh. Di bawahnya kan di render F12. Udah. Gimana Pak? Di render kan F12. Iya, udah. Nah, udah. Nah, di bawahnya kan ada menu view image, ada nggak? Iya. Kan ada dua tuh, ada view marker, ada view image. Ada view marker, ada view image. Ada, itu enggak? Nah, Enggak. itu ada. Saya apa mungkin share screen kah atau gimana Pak? Oh, sebenarnya di situ ya di image. Oh, oke Pak. Oke. Image, save Oh, as udah image. oke. Dapat Pak. Nah, itu ada F3 tuh. Oke. Shortcut-nya pakai F3 bisa. Oke. Bisa ya? Oke Pak. Ya Pak. Kasih Pak. Oke. Ada lagi? Stop ini. Recording.